Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu, Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu, Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Bersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati." Demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, imam kepala Amatya diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus, ikhlas. Demikian. Lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amun datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Waktu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazejon Tamar, yakni En-Gedi." Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa
dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Lahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asad, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Lanjut, Ayat Bro Eli. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah,
tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak harta milik, banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena akan keamanan kepadanya di segala penjuru. 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahasia, Raja Israel, yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahasia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion-Geber, tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahasia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Amin. Lanjut Pak Peng. Ya, saya lanjutkan dari 1 Korintus pasal 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut aturannya, menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih Bunda Liliana, Bu Sarma, Bro Weli, dan Pak Apeng. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan dan tema Yosafat 2. Silakan Pastor Paul. Ya, shalom semuanya. Haleluya, luar biasa. Mana nih, saya mau spin dulu. Mana tadi? Boleh tolong di ini, punya saya di spotlight, bantu. Mana nih? Mana nih punya saya? Tolong bantu di spotlight-nya saya. Oke. Ya, saya dalam perjalanan baru selesai pelayanan tadi ya di Kampung Daun. Kita ada persekutuan doa di Kampung Daun setiap sebulan sekali, saudara ya, di toko Kampung Daun ya. Nah, saudara, tadi pagi saya ke tempatnya ini ya, saya ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya orang Yahudi itu ya. Saya baru bantuin seperti biasa, saya selalu bantuin orang ini buat membersihkan kebunnya ya. Nggak dibayar, nggak dibayar, itu pelayanan saudara ya. Saya bersihkan. Kebetulan saya punya alat yang buat potong rumput itu ya, mesin itu yang ada tangkainya itu loh. Jadi cepat sekali. Dulu saya sama si Wisely sama anak saya bersihkan rumah dia itu, kebunnya tuh kayak hutan ya. Seminggu saudara ya. Seminggu tuh sampai badannya capek semua karena pakai guntingnya ketul lagi saudara ya, guntingnya tumpul. Waduh, itu luar biasa, tajam-tajam itu ya, ada apa namanya murba ya. Yang tajam-tajam banyak durinya itu ya. Blueberry. Murberry. Yang tajam-tajam itu ya, yang dahannya tajam-tajam banyak durinya kayak sulur gitu loh. Nah, sekarang sudah alat itu saudara ya, cuman 2 jam kelar. Udah selesai saudara. Dulu 1 minggu saudara, sekarang kan ada alat itu pakai mesin itu, kita cuma tinggal colok, dorong aja. Saya sambil motongin itu bahan, kita ngobrol-ngobrol saudara ya. Kita cerita tentang mengapa Tuhan menghukum manusia, saudara ya, topiknya ya. Saya sedang karena dia orang Yahudi ya, tentu saya dengan sudut pandang Yahudi ya juga. Mengapa Tuhan menghukum manusia, saudara? Ya, sebenarnya apa? Tuhan tidak menghukum manusia. Tuhan tidak menghukum manusia, Tuhan mencintai manusia. Manusia lah yang menghukum dirinya sendiri dengan konsekuensi perbuatannya dia, saudara. Ada aksi, ada konsekuensi. Kita nggak bisa menghindar dari semua konsekuensi kita. Nggak ada ceritanya bisa menghindar, nggak ada, saudara ya. Jadi jangan pernah berkata Tuhan menghukum kita. Nah, yang celaka begini, saudara ya. Banyak orang, dia marah sama Tuhan, dia mutung, lalu dia bikin yang aneh-aneh lah pokoknya ya, karena dia marah sama Tuhan pokoknya. Alasannya apa? Karena Tuhan tidak adil. Mengapa orang itu dihukum ini padahal dia sendiri
Ya, dia sendiri melakukan hal yang tidak baik karena sebagai protes kepada Tuhan, karena Tuhan menghukum orang lain, saudara. Intinya apa? Wis kaken cangkem, kamu tuh kebanyakan belagu. Kamu tuh sudah salah malah nyalain Tuhan, maki-maki Tuhan. Nah itu saudara, banyak orang kita ini nggak tahu diri, kita ini sedang menanggung sebuah konsekuensi. Orang itu juga sedang menanggung konsekuensinya, bukan Tuhan tidak adil, saudara. Dia sedang menanggung konsekuensinya sendiri. Tuhan menunggu dia untuk kembali untuk bertobat, supaya Tuhan bisa menyelamatkannya. Sebab firman Tuhan bilang apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak tuli untuk mendengar. Dia menanti-nantikan saatnya bisa memberikan pertolongan kepada kita. Masalahnya kitanya nggak bertobat-bertobat. Orang itu nggak bertobat-bertobat. Lalu kita pikir Tuhan nggak adil sama dia. Lalu kita mutung, kita protes sama Tuhan. Sebenarnya kitanya yang memang dasarnya kepengen muasin hawa nafsu. Lalu alasannya karena Tuhan nggak adil. Nggak ada Tuhan. Lah, kita ini yang mau dasarnya mau memuaskan nafsunya kita menyalahkan Tuhan yang nggak adil, saudara. Intinya apa sih? Cari-cari perkara kita ini. Anda mau cari-cari sepokoknya untuk membenarkan semua perbuatan tidak benarmu, kan? Intinya kita mau seperti itu, saudara. Mengapa bisa seperti itu? Ya itu tadi. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Kita tidak ngerti yang mana yang bersih, mana yang kotor, karena kita sudah biasa kotor. Orang kalau sudah biasa, saya dulu waktu kecil badannya selalu bau karena selalu mandi di kubangan, saudara ya. Pulang sekolah kalau udah musim hujan, anak-anak kampung pada terjun ke kubangan itu, kan ada kubangan yang buat bikin batu bata itu loh. Kalau hujan itu penuh, saudara ya, sampai 3 meter, 4 meter itu dalamnya itu ya. Udah gitu kubangan itu luas sekali. Jadi kalau hujan lebat itu penuh, saudara. Wah, kita lompat sama-sama ke kubangan yang warnanya coklat dan isinya penuh dengan kotoran manusia itu, saudara ya. Karena kan orang-orang kan buang hajat kan di kubangan, nggak punya WC, saudara. Wah, kita nyebur sama-sama di situ, kita main pakai apa? Gedebok pisang itu loh, batang pisang kita rakit, bikin rakit, kita mendayung di situ ya, di kubangan itu main bajak laut itu, saudara ya. Seru, saudara ya. Nah, badan saya selalu bau, karena badan saya selalu bau, saya nggak merasa aneh, saudara, badannya bau, saudara. Sampai rumah, mami saya cium baunya, saudara. Padahal udah kering. Saya sebelum ke rumah saya udah bikin kering dulu, saudara. Ya, tapi namanya mami saya biasa wangi, tiba-tiba anaknya bau. Sayanya nggak merasa bau, pede aja saya masuk di gua sudah kering, saya bisa bohong nih. Dari mana kok pulangnya sore sekali? Oh tadi baru ini, baru itu. Bau kubangan ini kan. Wah, baunya kan beda bau kubangan, saudara. Wah, langsung brepet disobek semua bajunya, saudara. itu tadi ya. Kita ini kalau biasa main di kubangan, kalau kita ini biasa main berbau-bau, saudara ya, kita nggak merasa kalau dirinya kita bau. Ada nggak orang yang biasa bau, terus dia merasa dirinya bau, orang lain bau, saudara. Tapi dia nggak merasa kalau dia bau, karena dia sudah terbiasa. Nah itu, saudara ya, mengapa Tuhan ya menegur si Yosafat ini. Saudara lihat ya, di dalam pasal 17, di pasal pertama, saudara, pada masa tahun-tahun pertamanya Yosafat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Wah, hebat, saudara. Kemarin saya jelaskan ya, bahwa orang kalau bisa melenyapkan bukit-bukit pengorbanan itu orang yang pemberani sekali, saudara. Orang yang hebat sekali. Dia berani ngelawan seluruh. Kan dia raja, Pak, bisa. Loh, saudara, mau raja, mau nyatanya Jokowi saja tidak berani apa-apa. Loh, raja itu harus banyak kompromi supaya dia tetap berkuasa, saudara. Ya, dan bukit pengorbanan adalah salah satu bentuk kompromi untuk menyelamatkan tahtanya dia. Karena mafia-mafianya yang punya bukit pengorbanan itu, saudara. Ya, kayak puncak itu loh, saudara ya. Kayak puncak, lokalisasi di puncak itu sama itu ya. Memang itu begitu, saudara. Zaman itu memang seperti itu. Ya, wah, hebat sekali Yosafat. Di awal dia yang menjauhkan. Tapi kalau Anda tadi di pasal 20, ya, dikatakan apa? Orang-orang Israel tidak menjauhkan
Orang-orang Yehuda ini tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Ya, baru pasal 17, ini pasal 20 bilangnya beda. Iya, awalnya mereka bersih-bersih. Tapi karena pergaulannya Yosafat, ya, gaulnya sama orang-orang nggak benar. Maka karena dia terbiasa kumpul sama orang nggak benar, maka dia berkompromi lagi dengan yang namanya bukit pengorbanan. Memang dia tidak menyembah, tidak ikut-ikutan, tetapi dia nggak ngerti bahwa dia secara nggak sadar dia sudah ke bawah arus lagi. Orang-orang yang terbiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak punya cinta di dalamnya, ya biasa kejam. Anda kan berpikir, oh ini orang kejam sekali, kita ini beda, kita anak Tuhan. Tapi karena Anda tiap hari kumpul sama orang-orang ini, maka Anda akan hidupnya juga sama, saudara. Dan Anda nggak sadar. Yang pertama kali merasakannya istrimu, anakmu. Kalau Anda berubah, kalau Anda jadi kejam, kalau tiba-tiba Anda jadi sadis. Waktu saya berubah, saya tuh kalau mobilnya disalib gitu ya, zaman saya masih belum meninggalkan Tuhan waktu itu ya. Ada orang mepet saya ngalah, saudara. Saya banyak mengalah. Tapi lama-lama karena teman saya orang-orang yang sadis-sadis begitu, kan saya cerita ya, mafia-mafia pada waktu di Palembang, apalagi itu pertama kali saya kenalan dengan garong-garong, dengan kepala sukunya mafia yang ngeri-ngeri itu ya. Lama-lama kehidupan yang keras itu biasa buat saya. Akhirnya lama-lama senggol bacok, saudara. Dan makin keras, maka saya kumpulnya dengan orang-orang seperti itu semua. Ya, setiap kali ada masalah, ada apa-apa, saya langsung telepon sana, telepon sini, udah kelar masalahnya. Dengan cara yang pokoknya dengan cara begitu. Dari saya menyelesaikannya dengan berseru-seru kepada Tuhan, sampai akhirnya saya telepon berseru-seru kepada abang saya. Tadinya kepada bapak saya di sorga, kan? Ya kan? Tadinya saya berseru-seru kepada bapak saya di sorga. Nah, lama-lama saya berseru kepada abang saya yang ada di markas, saudara. Yang ada di markas. Iya kan? Lama-lama akhirnya gimana? Lama-lama saya berpikir bahwa itulah kehidupan yang wajar. Ya. Makanya wanti-wanti. Ya, diwanti-wanti ya. Rasul Paulus juga wanti-wanti, bergaul, hati-hati loh kamu. Kamu tuh kumpulnya sama siapa? Kok kamu bisa enggak percaya ada kebangkitan orang mati? Kamu ini kumpulnya sama siapa kok? Kamu tuh enggak percaya, kamu kok enggak percaya akan ada penghakiman? Kamu kok enggak percaya? Kamu ini kumpulnya sama siapa? Kamu kok masa bodoh? Kamu jadi orang yang cuek, yang tidak peduli dengan hari esok. Kamu ini kumpulnya sama siapa? Kenapa kamu jadi masa bodoh begitu? Kamu tidak peduli lagi dengan hubungan dengan Kristus, dengan fellowship, dengan saudara seiman, persekutuan dengan Kristus. Kamu ini kumpulnya sama siapa? Ayo saudara. Siapa Anda ya yang saat ini Anda nggak nyadar kalau Anda sedang diseret di dalam pergaulan, arus pergaulanmu yang tidak baik. Hati-hati saudara ya. Oh itu bukan masalah, saya masa sudah tua bisa pergaulan yang buruk. Oh jangan ngomong tidak bisa saudara, hati-hati. Hati-hati saudara. Justru ya banyak bocah tua nakal saudara. Anak-anak, remaja, kita masih bisa ada yang kontrol. Nah kalau Anda sudah tua, nakal, siapa yang mau kontrol? Makanya Tuhan kirim nabi. Bagus kemarin nabinya nggak di penjara. Kalau kemarin Raja Asa kan nabinya di penjara itu kan. Nabinya negur malah di penjara sekalian sama Raja Asa. Nah, ini Yosafat untung ditegur sama nabi, dia masih mau dengar saudara ya. Kalau Anda mengalami seperti itu, hati-hati saudara. Banyak sekali ya, hamba Tuhan ditegur malah tambah ngamuk saudara ya. Ketika sudah jauh meninggalkan Tuhan, ya kelihatannya di gereja, Anda kelihatannya di gereja, tapi Anda sebenarnya sudah meninggalkan jauh. Cintamu yang mula-mula aktif di gereja,
tapi kamu tidak ada cinta. Ya, artinya apa cinta mula-mula? Bukan menggebu-gebu Pak, rasanya enak sekali menikmati pelayanan gereja. Itu bukan cinta mula-mula. Itu namanya kamu memang hobi melayani Tuhan. Cinta mula-mula itu adalah bagaimana kamu bisa mengasihi orang-orang miskin di sekitarmu. Bagaimana kamu bisa kasih makan. Itu cinta mula-mula. Ketika kamu lahir baru, tiba-tiba ada keinginan untuk ya ada satu kasih yang melimpah, ada sukacita, damai sejahtera, dan itu dirasakan oleh orang-orang di sekelilingmu. Tapi itu tiba-tiba lenyap. Sejak kapan? Anda nggak nyadar ya? Amatin, saudara. Atau jangan-jangan belum pernah. Wah, jangan-jangan belum pernah Anda itu ngaku udah lahir baru lagi. Ngerasain aja, loh ya jangan dong ya. Nah ini ceritanya kalau Anda dulu merasakan cinta itu, lalu tiba-tiba sekarang nggak ada. Kenapa? Karena kamu kumpulnya iya sama orang-orang begitu, pendeta-pendeta borju, ya kan, pendeta-pendeta yang suka ribut Trinitas, Oneness, Unitarian. Loh iya serius saudara ya, Anda kumpulnya sama mereka, ya. Oh, saya begitu tahu beberapa orang modelnya begitu, saya udah nggak mau deket-deket lagi saudara. Ternyata kamu munafik juga, kampret juga. Saya udah nggak mau bisa. Kenapa saya nggak mau tercemar? Ya ngomongnya dia mau enggak, saya mau begini. Ternyata kamu sama saja. Ya mata duitan juga. Anda kumpulnya orang sama orang mata duitan, ya Anda jadi mata duitan. Anda kumpulnya di sini, Anda ya belajar hidup sederhana. Belajar berdiakonia, termotivasi untuk ya kan saling mengasihi satu sama lain. Anda tidak mungkin termotivasi untuk bergaya hidup mewah, malu kan di khotbahi, saudara. Iya kan? Dengan siapa Anda bergaul, hati-hati, saudara ya. Anda harus selalu punya parameter buah roh itu, saudara. Makanya buah itu penting. Saya selalu bilang buah, hati-hati. Ketika kamu sudah mulai tidak berbuah, hidupmu, hati-hati. Ada apa? Kalau buahmu sudah mulai jarang, kasihmu sudah mulai berganti dengan kemarahan, kalau tiba-tiba sukacitamu berganti dengan sungut-sungut, kalau kamu kemudian tidak setia, kamu kemudian tiba-tiba tidak mudah menguasai diri lagi, hati-hati saudara, kamu sedang bergaul dengan siapa? Ya, itu sangat penting saudara. Mungkin nggak ada apa-apa, cuman pergaulanmu, hati-hati saudara, karena Anda nggak nyadar kalau Anda sedang digiring ke sana. Ya kan? Nah, makanya saya selalu bilang hati-hati dalam pergaulan, berbisnis, berinteraksi. Cuma jangan bergaul akrab, bergaul karib, runtang-runtung. Kamu akan seperti dia, saudara. Akan seperti dia. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Yosafat tadinya menggebu sama Tuhan, di akhir hidupnya pun, karena dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Kalau Anda terus bergaul dengan orang-orang yang benar, Anda akan stay tune ya di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.